Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Brendo Ruang Seni dan Budaya, masih dengan tema kita yaitu seni dekorasi. Nah, tadi sempat saya bertanya nih mengenai tren terbaru dari karya seni dekorasi karangan bunga ini seperti apa sih sekarang dengan banyaknya gitu ya karangan-karangan bunga yang berjejer dan menjamur ini, seperti apa sih trennya? Kami sekarang sudah mulai bermain di papan bunga rustik sekarang, Pak. Itu seperti apa? Yaitu dari kayu gitu kan, kayu yang dialasi dengan HPL gitu kan. Nah, terus hurufnya biasanya kalau karang bunga yang lama kan itu jenis bunga suyo gitu kan, jenis bunga nempelnya pakai jarum. Nah, kalau sekarang itu kan ada bunga papan bunga rustik tadi, itu hanya menggunakan sejenis busa ati gitu kan. Itu sudah model hurufnya sudah terbentuk, dicetak gitu kan. Nah, tinggal mentempel aja gitu kan. Dan juga nggak terlalu banyak makan waktu gitu. Benar sekali. Terus hasil karyanya juga lebih unik gitu. Lebih unik dan juga mungkin dengan tulisan timbulnya Ya, ini ya, jadi lebih tiga dimensi gitu ya. Lebih menarik gitu. Lebih menarik. Juga targetnya biasanya untuk anak-anak mahasiswa gitu. Mereka lebih banyak ngarah ke papan rustik. Lebih estetik. Ya, lebih estetik ya. Iya, apalagi anak-anak milenial sekarang kayaknya butuh sesuatu yang baru. Apalagi yang tren di media sosial itu pengen juga gitu ya. Jadi kita yang di Bengkulu ini dengan karya kita harus juga ikut gitu ya. Ya, harus ini. Kalau dari balon sendiri nih trennya seperti apa sih? Kalau misalkan dari balon, kalau misalkan selera-selera sebelumnya itu memang kebanyakan model-modelnya tuh spiral gitu, Mbak. Kan ya yang melingkar-lingkar gitu kan. Itu kebanyakan gitu. Tapi kalau sekarang ini seleranya sering ke balon-balon yang disusun secara abstrak. Jadi misalkan ada satu backdrop yang kita hias gitu kan. Nah, balonnya itu kita tempelnya abstrak aja, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi volumenya tuh nggak teratur gitu, nggak harus sama. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Terus nanti bisa pakai rayung, bunga-bunga kering gitu kan, kayak gitu. Lebih ke apa ya? Mungkin memang seleranya kayak gitu. Benar. Kita ngikutin pasar kan. Tapi kalau dilihat nih ya, kalau aku melihat kayak tren balon ini sendiri tuh lebih banyak melihat di luar ya. Maksudnya kayak ke barat-baratan. Apalagi orang-orang luar itu kan mungkin satu langkah lebih maju ya gitu ya. Dengan apa yang mereka punya pastinya lebih dari kita yang kita miliki dengan alat-alat mereka gitu kan. Nah, dan kita nih Indonesia kayaknya melihat dan menuju gitu ya ke arah mereka nggak sih, Mas? Ada juga, Mbak. Ada juga. Karena kalau misalkan kita mau ngedekor misalkan sebuah acara bridal shower gitu kan, dia menggunakan balon-balon yang matte gitu kan. Memang permintaannya kadang dia minta secara abstrak aja susunnya gitu. Ada yang besar banget, malah kan ada yang kecil banget. Jadi kayak gitu. Memang kendalanya lebih banyak memakan ini ya, balon gitu, menghabiskan banyak balon. Tapi kalau misalkan customer mintanya kayak gitu dan harganya masuk gitu ya, deal dengan apa yang udah kita iniin kan ya nggak masalah gitu. Benar, tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan, kita bisa menyesuaikan dengan budget yang sudah di-dealkan gitu ya Mas ya. Nah, tapi kalau untuk tingkat kesulitannya sendiri ini seperti apa sih? Karena kan membuat balon mungkin niup balon satu mungkin bisa ya gitu ya. Tapi untuk menyatukan balon ini atau mungkin kayak melintirin balon tadi seperti Mas katakan itu kan pasti sulit banget ya. Apalagi kita yang awam banget kayaknya itu PR gitu. Kesulitannya kalau misalkan untuk peniupan balon itu memang kita udah pakai mesin gitu kan. Tapi kami tuh bagi-bagi tugas, Mbak. Jadi ada yang ngurusin peniupan, ada yang ngerangkai, ada yang masang. Nah, kendalanya tuh biasanya kalau misalkan customer mau minta balon yang dibuat untuk gate atau gerbang kayak gitu kan lumayan besar tuh. Jadi
kesulitannya tuh di saat pemasangan. Apalagi kami kan cowok cuma 2, saya sama rekan saya gitu 2 kan, yang sisanya cewek. Jadi kadang kalau masang gate yang agak besar itu agak susah. Memang dibantu menggunakan tiang ya, kami itu tiang kiri kanan, cuman yang untuk lengkungan itu menggunakan kawat. Benar. Jadi kadang susahnya tuh masang yang di atas, harus pakai tangga lah gitu. Itu aja. Tentunya juga untuk tenaganya beda Iya. gitu ya Mas ya. Kayak butuh tim yang lebih banyak. Apalagi ini tadi kan berempat ya, kalau nggak salah. Berlima. Nah ini tentunya membutuhkan apa ya, orang yang banyak, tim yang Iya. banyak gitu ya, yang saling gitu ya, bisa membantu satu sama lain. Oke, dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brendor, Ruang Seni dan Budaya.